Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pembelajaran IPA berbasis etnoscience dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fuad Sya'ban MPD. Tema kearifan lokal yang kami angkat di sini yaitu tentang Kasai Wadak, yaitu kearifan lokal dari daerah rantau Tapin. Beranggotakan Ahmad Zulkarnain, NIM 1910129210012 dan Pangestu Pradana Hardiawanto, NIM 1910129210030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Zulkarnain dan teman saya Pangestu Pradana Hardiawanto. Kami berasal dari kelompok 6. Di sini kami akan menjabarkan tentang penggunaan obat tradisional berupa wadak yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya untuk daerah Tapin dan sekitarnya. Walaupun berasal dari daerah Tapin, banyak juga warga Tapin yang masih awam atau belum mengenal lebih dalam tentang kasai ini dan belum mengetahui bahan-bahannya. Sebelum membahas lebih jauh tentang wadak, saya akan memberi pengenalan terlebih dahulu tentang etnoscience. Etnoscience adalah pengetahuan yang khas dimiliki oleh suatu bangsa atau penduduk lokal. Etnoscience adalah cabang ilmu yang membahas bagaimana menjelaskan secara sains tentang perilaku lokal masyarakat yang diaplikasikan secara turun-temurun. Pembelajaran IPA pada hakikatnya menjelaskan tentang apa yang ada di alam. Kaitannya dengan etnoscience adalah tentang bagaimana pembelajaran IPA itu sendiri dapat diaplikasikan dan dijelaskan secara keilmuan tentang sesuatu yang sudah ada secara turun-temurun, baik itu benda ataupun perilaku lokal yang ada di masyarakat. Yang pertama, wadak secara sains lokal. Pengertian wadak. Wadak merupakan semacam obat tradisional masyarakat daerah rantau untuk pengobatan dari luar tubuh dan biasanya tidak untuk dimakan. Karena wadak ini bersifat dalam bentuk padatan, orang-orang biasa menyebut wadak dengan sebutan kasai wadak karena penggunaannya sendiri dengan cara dikasaikan atau dioleskan. Mungkin di beberapa daerah lain penyebutannya berbeda di masing-masing daerah. Biasanya wadak digunakan masyarakat sekitar sebagai penghangat tubuh ketika sedang kedinginan, karena sifat utama wadak ini adalah sebagai penghangat yang berasal dari bahan-bahan alami sehingga penggunaannya pun tidak akan merusak bagian kulit. Observasi wadak yang kami lakukan yaitu berada di Desa Tambaruntung, sebuah desa yang berada di Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Selanjutnya, cara pembuatan wadak. Sebelum masuk ke cara pembuatan, kita harus terlebih dahulu mengenal bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat wadak itu sendiri. Wadak terdiri dari 4 bahan utama, yaitu beras, jahe, cabai jawa, dan lengkuas. Jadi kualitas wadak kita sendiri berkaitan erat dengan 4 bahan ini. Apabila 4 bahan ini memiliki kualitas yang bagus, otomatis wadak yang kita buat akan menghasilkan kualitas yang bagus juga. Untuk jenis beras yang kita gunakan, bisa menggunakan beras apa saja. Masuk ke cara pembuatan wadak. Di sini ada beberapa step yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan harus dicuci terlebih dahulu, terutama pada bahan agar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel. Step kedua, merendam beras sampai lunak. Beras di sini direndam sampai lunak selama berpuluh-puluh hari. Biasanya yang menjadi penanda yaitu pada bau beras itu sendiri yang mulai membusuk. Step ketiga, menghaluskan semua bahan. Bahan-bahan yang kita haluskan yaitu cabai, jahe, dan lengkuas. Biasanya pada alat untuk menghaluskan bahan ini menggunakan tumbukan atau di sini biasa disebut cubik. Kenapa harus menggunakan cubik? Karena pada zaman dahulu tidak ada blender ataupun belum tersentuh oleh listrik, sehingga tidak bisa menggunakan alat seperti blender yang lebih mudah. Tetapi pada zaman sekarang kita bisa menggunakan alat-alat untuk mempermudah kita membuatnya. Step kelima, mencampurkan semua bahan.
Jadi bahan-bahan yang sudah dihaluskan dicampur dengan beras yang sudah mulai membusuk tadi. Selanjutnya dikumpulkan, diaduk sampai merata bahan-bahan tersebut, lalu diambil bagian kecil-kecil seperti pentol, diambil sedikit, ditipiskan agar lebih mudah dalam penjemuran ataupun lebih cepat kering. Jadi bahan-bahan tersebut dibagi kecil-kecil nantinya, sehingga nantinya ketika pedagang ataupun pembuat akan menjualnya lebih mudah dalam menghitungnya, karena kalau sudah banyak akan dikecilkan, nantinya bahan tersebut akan mudah hancur, sehingga dibuat kecil-kecil terlebih dahulu, dan juga untuk memudahkan pengeringan dibuat secara tipis. Penggunaan wadak. Wadak merupakan obat tradisional berbentuk padat, dan untuk menggunakannya kita hanya perlu menambahkan sedikit air hingga wadak tersebut menjadi cair. Pemakaiannya hanya perlu diletakkan di bagian tertentu yang kita inginkan. Biasanya wadak tersebut ketika sudah dicampurkan air masih memiliki tekstur kasar. Setelah kita menggunakan wadak tersebut, misalnya pada bagian perut untuk mengatasi masuk angin, nantinya wadak tersebut akan mengering, sehingga jika ditutup dengan baju tidak akan menempel pada baju dan akan meresap nantinya pada kulit. Wadak secara sains modern. Di sini kami membagi bagiannya menjadi 4 macam menurut bahan-bahan utama wadak. Pertama, beras putih. Beras mengandung berbagai zat alami yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan kulit. Beras mengandung allantoin yang berguna merangsang perbaikan sel kulit, vitamin B, dan tirosinase yang berguna untuk mengontrol produksi melanin penggelapan. Penggunaan beras pada wadak selain agar panas merekat pada beras, dan di sini beras pun digunakan sebagai alat penempel pada kulit, karena beras yang telah ditambahkan air itu akan cepat mengering. 2. Cabai Jawa. Cabai Jawa atau yang biasa juga disebut dengan cabai jamu mempunyai rasa pedas yang memberi efek hangat pada tubuh, sehingga untuk kita
peserta yang sedang tidak enak badan bisa langsung berkeringat dan mampu mengusir angin dalam tubuh. Menurut penelitian, penggunaan cabai Jawa mengandung senyawa seperti piperin, minyak atsiri, sesamin, benzen, dan palmitic acid yang bermanfaat di bidang kesehatan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Khasiat cabai Jawa yang diaplikasikan ke kulit akan memberi efek hangat sehingga dapat menghilangkan masuk angin dan menghangatkan tubuh. Jahe. Jahe memiliki beberapa kandungan kimia yang berbeda pada masing-masing jenisnya. Senyawa kimia rimpang jahe menentukan aroma dan tingkat kepedasan jahe. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komposisi kimia rimpang jahe adalah antara lain jenis jahe, tanah sewaktu jahe ditanam, umur rimpang saat dipanen, pengolahan rimpang jahe. Jahe digunakan dalam campuran wadah juga sebagai antibakteri yang akan mengatasi bengkak dan radang pada kulit, sehingga tubuh kita yang terkena radang akan cepat sembuh dengan menggunakan jahe tersebut. 4. Lengkuas. Kandungan aktif pada lengkuas bermanfaat sebagai penyembuh berbagai penyakit, seperti penyakit khusus yang disebabkan jamur kulit atau panu. Lengkuas biasanya juga dimanfaatkan untuk membantu mengatasi rematik, bronkitis, paru-paru, dan meningkatkan nafsu makan. Zat aktif yang terkandung dalam lengkuas yaitu minyak atsiri, metilsinamat, senal, genol, kamfer, siskoterfin, penen, galangin, kandien, hexadikarbon, amilum, dan beberapa senyawa flavonoid. Zat-zat tersebut pada lengkuas dapat digunakan untuk menghilangkan rasa dingin, kembung, dan sakit pada ulu hati, muntah, mual, diare, cegukan, atau sinusitis, sehingga penggunaan lengkuas yang diaplikasikan untuk bawadak sangatlah berkhasiat. Kesimpulan kami pada presentasi kali ini, lewat pembelajaran IPA berbasis etnosains dengan mengenalkan penggunaan obat tradisional berupa wadah atau khasai khas masyarakat rantau ini dapat mengedukasi peserta didik tentang perilaku lokal atau kebudayaan khas masyarakat yang ada di rantau. Kaitannya dengan etnosains adalah tentang bagaimana pembelajaran IPA itu sendiri dapat diaplikasikan dan dijelaskan secara keilmuan tentang sesuatu yang sudah ada secara turun-temurun, baik itu benda ataupun perilaku lokal yang ada di masyarakat. Perilaku ini diturunkan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu, karena pada zaman dahulu nenek moyang kita lebih menjadikan alam sebagai patokan, sehingga bahan-bahan obat-obatan pada zaman dahulu pasti diambil dari alam. Tidak semudah zaman sekarang yang sudah serba modern bisa membuat obat-obatan dari bahan kimia. Peserta didik tentunya perlu mendapatkan edukasi secara objektif dan rasional tentang apa yang dipelajari, sehingga pemaparan dan sumber nyata dari suatu pembelajaran haruslah dapat diterima oleh peserta didik. Dengan adanya penjelasan sains dan bukti nyata dapat membuat peserta didik paham akan pembelajaran yang diajarkan. Demikian berakhirlah presentasi dari kami. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk update kami selanjutnya. Lalu share dan like sebanyak-banyaknya. Makin tahu, makin tambah ilmu.